Pengertian. Alat optik adalah alat-alat yang menggunakan lensa dan atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Cahaya tersebut digunakan untuk melihat. Alat optik yang pertama adalah mata. Di bawah ini beberapa cacat mata diantaranya. A. Miopi atau rabun jauh, yaitu kondisi mata yang tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang terletaknya jauh. Penderita miopi memiliki titik dekat lebih daripada 25 cm, tetapi titik jauhnya pada jarak tertentu. Lensa cekung digunakan untuk mengkoreksi rabun jauh. Kekuatan lensa dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 100 per min PR. B. Hipermetropi atau rabun dekat, yaitu cacat mata di mana mata tidak dapat melihat dengan jelas benda-benda yang letaknya dekat. Penderita hipermetropi memiliki titik dekat lebih besar dari 25 cm dan titik jauh pada tak terhingga. Dapat ditolong dengan lensa cembung positif. Kekuatan lensa dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan 100 per SN, min 100 per PP. C. Presbiopi atau mata tua, yaitu cacat mata akibat berkurangnya daya akomodasi pada usia lanjut. Pada mata presbiopi, titik dekatnya lebih jauh daripada titik dekat mata normal, atau titik dekat lebih dari 25 cm, dan titik jauhnya lebih dekat daripada titik jauh mata normal, atau titik jauh kurang tak hingga. Dapat ditolong dengan kacamata berlensa rangkap, yaitu kacamata bifokal. Alat optik selanjutnya yaitu loop atau kaca pembesar. Loop terdiri dari sebuah lensa cembung yang membentuk sebuah bayangan maya, tegak, dan diperbesar. Loop digunakan untuk melihat benda-benda kecil agar nampak lebih besar dan jelas. Perbesaran pada loop ada dua macam, yakni A. Mata tanpa berakomodasi dengan rumus M sama dengan SN per F. B. Mata berakomodasi maksimum dengan rumus M sama dengan SN per F plus 1. Alat optik yang ketiga adalah mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda berukuran sangat kecil. Terdiri dari dua lensa cembung. Dua lensa cembung tersebut berada di dekat mata dan di dekat benda. Lensa cembung di dekat benda dinamakan lensa objektif, sedangkan lensa di dekat mata dinamakan lensa okuler. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif adalah nyata, terbalik, diperbesar. Adapun bayangan akhir yang dibentuk oleh lensa okuler adalah maya, terbalik, dan diperbesar. Pengamatan mikroskop dibedakan dua jenis, yaitu A. Berakomodasi maksimum dengan rumus M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK plus 1. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler dapat dicari dengan D sama dengan S aksen OB plus SOK. B. Tanpa berakomodasi dengan rumus M sama dengan S aksen OB per SOB dikali SN per FOK. Jarak antara lensa objektif dan lensa okuler dapat dicari dengan SOB aksen plus FOK. Alat optik yang terakhir yaitu teleskop atau teropong. Teropong atau teleskop digunakan untuk melihat benda yang sangat jauh agar tampak lebih dekat dan jelas. A. Tidak berakomodasi dengan rumus M sama dengan FOB per FOK. Jarak antara lensa objektif dan okuler sebagai berikut. D sama dengan FOB plus FOK. B. Berakomodasi maksimum dengan rumus M sama dengan FOB per SOK. Jarak antara lensa objektif dan okuler sebagai berikut. D sama dengan FOB plus SOK. Soal pertama, suatu bayangan berbentuk pada jarak 1 meter di belakang lensa yang berkekuatan 5 dioptri. Letak bendanya terhadap lensa tersebut adalah: diketahui S aksen sama dengan 1 meter, P sama dengan 5 dioptri. Ditanya, S sama dengan rumus kuat lensa, P sama dengan 1 per S plus 1 per S aksen, 5 sama dengan 1 per S plus 1 per 1. 1 per S sama dengan 5 kurangi 1. 4S sama dengan 1.
S sama dengan 1/4 atau S sama dengan 0,25 meter. Contoh soal kedua, Joe bisa melihat benda dengan jelas dengan jarak paling jauh 4 meter. Kacamata yang harus dipakai Joe memiliki kekuatan lensa ... Jawab, diketahui PR sama dengan 4 meter. Rumus dalam meter. P sama dengan min 1 per PR. P sama dengan 1/4. P sama dengan min 0,25 dioptri. Contoh soal ketiga, sebuah lensa berjarak fokus 5 cm digunakan sebagai loop. Mata normal menggunakan loop tersebut dengan berakomodasi maksimum, maka perbesaran angular loop tersebut adalah... Diketahui F sama dengan 5 cm, mata berakomodasi. Ditanya M. Rumus berakomodasi M sama dengan Sn per F plus 1. M sama dengan 25 per 5 plus 1. M sama dengan 5 plus 1. M sama dengan 6 kali. Soal keempat, benda A diletakkan 3 cm dari lensa objektif jika jarak fokus lensa objektif dan okuler masing-masing 2 cm dan 6 cm. Sn sama dengan 30 cm, maka perbesaran sudut bayangan yang terjadi adalah... Diketahui SOP sama dengan 3 cm, FOB sama dengan 2 cm, FOK sama dengan 6 cm, dan SN sama dengan 30 cm. Ditanya M. Diketahui rumus 1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 SOB aksen. 1 per 2 sama dengan 1 per 3 plus 1 per SOB aksen. 1 per SOB aksen sama dengan 1 per 2 dikurangi 1 per 3. 1 per SOB aksen sama dengan 1 per 6. SOB aksen sama dengan 6. Diketahui rumus M sama dengan SOB aksen per SOB dikali SN per FOK. M sama dengan 6 per 3 dikali 30 per 6 sama dengan 10 kali. Contoh soal kelima, teropong bintang mempunyai jarak fokus objektif 100 cm dan okuler 10 cm. Teropong digunakan untuk mengamati bintang di langit oleh pengamat yang mempunyai titik dekat 30 cm dengan mata berakomodasi maksimum. Panjang teropong saat itu adalah... Diketahui FOK sama dengan 10 cm, FOB sama dengan 100 cm, SN sama dengan 30 cm, ditanya D atau panjang. Diketahui rumus 1 per FOK sama dengan 1 per SOK plus 1 per S aksen OK. Dan rumus S aksen OK sama dengan min SN. Jawab, 1 per 10 sama dengan 1 per SOK plus 1 per min 30. 1 per SOK sama dengan 1 per 10 plus 1 per 30. 1 per SOK sama dengan 4 per 30. SOK sama dengan 30 per 4 atau 7,5 cm. Mencari panjang atau D sama dengan SOK plus FOB. SOK sama dengan 7,5 dan FOB sama dengan 100 ditambahkan menjadi 107,5 cm. Maka panjang teropong adalah 107,5 cm.